Oke anak-anak, baik silakan duduk terlebih dahulu. Nah, oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ya dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah selesai doa tadi, Ibu mau tanya nih kabar kalian. Apa kabarnya kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah, kalian baik semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini itu mengenai makhluk hidup. Nah, ada yang tahu tidak sih apa itu makhluk hidup? Ayo angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, baik Dini, silahkan. Oke, jadi Bu, makhluk hidup itu makhluk yang hidup di bumi ini. Misalnya itu kucing, dia kan hidup bergerak seperti itu Bu. Terima kasih Dini, jawabannya bagus sekali. Nah, ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan Ibu tadi? Oke, baiklah, sepertinya tidak ada lagi. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan ulang mengenai makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu sendiri merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon terhadap perubahan diri serta lingkungannya. Nah, makhluk hidup itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu manusia, yang kedua itu hewan, dan yang ketiga itu tumbuhan. Nah, dari ketiga jenis makhluk hidup ini, makhluk hidup ini akan berinteraksi satu sama lain. Misalnya manusia membutuhkan makanan yang bersumber dari hewan dan tumbuhan. Hewan juga membutuhkan hewan yang lainnya atau tumbuhan lainnya agar dapat bertahan hidup. Nah, sementara tumbuhan memerlukan energi dari alam. Dalam proses memperoleh makanan dari ketiga makhluk hidup ini, nah itu memakai cara yang berbeda-beda. Misalnya tumbuhan dapat melakukan membuat makanan sendiri, yaitu dengan cara fotosintesis. Nah, manusia dan hewan dia tidak dapat menciptakan makanan sendiri, sehingga mereka membutuhkan makhluk hidup lainnya, yaitu manusia dia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan makanannya, dan hewan juga memerlukan sesama hewan atau tumbuhan juga untuk dijadikannya sebagai bahan makanan. Oke anak-anak, jadi begitulah pengertian dari makhluk hidup. Nah, di sini setelah pengertian makhluk hidup, kita akan berlanjut pada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu sendiri memiliki 7 ciri-ciri dasar. Nah, yang pertama itu bergerak. Makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bergerak dengan tertentu tanpa bantuan dari luar atau dari pihak lain atau juga dari makhluk hidup lain. Nah, seperti kalian sering menggerakkan tangan, melambai-lambai seperti Ibu sekarang sedang bergeser ke kiri, bergeser ke kanan, sedang bergeser ke kiri. Nah, seperti itu makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Nah, semua makhluk hidup itu mempunyai interaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi timbul karena adanya rangsangan dari lingkungan. Rangsangan bisa berupa cahaya panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Nah, manusia dan hewan itu memiliki indera untuk mengenali rangsangan atau kepekaan. Nah, selanjutnya itu bernafas. Nah, bernafas ini merupakan suatu proses untuk pengambilan oksigen dari luar.
lingkungan, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigen ini digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi kimiawi. Energi tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, yang selanjutnya itu nutrisi. Nutrisi ini berupa makanan dan air. Nah, fungsi dari makanan itu sendiri untuk menghasilkan energi pertumbuhan serta mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air ini berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Yang selanjutnya itu tubuh. Nah, semua makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan kan, dari kecil hingga menjadi besar. Contohnya dari bayi, kemudian akan terus berkembang sehingga menjadi manusia dewasa atau orang dewasa atau orang besar. Nah, kalau untuk tumbuhan itu dia bisa berupa dari biji, kemudian ditanam, mulai berkecambah, dan berakhir sebagai tanaman besar. Atau kalian bisa melihat pohon-pohon yang dulunya terkadang dari biji yang kecil sekali, seperti itu. Selanjutnya itu berkembang biak. Nah, makhluk hidup ini berkembang biak atau bereproduksi. Nah, atau membuat makhluk hidup baru. Nah, tidak semua makhluk hidup itu melalui proses perkembang biakannya itu dengan membutuhkan pasangan. Ada juga yang tidak membutuhkan pasangan. Nah, makhluk hidup yang berkembang biak membutuhkan pasangan itu mereka disebut dengan berkembang biak melalui proses seksual. Sedangkan yang tanpa pasangan disebut dengan aseksual. Nah, yang melakukan reproduksi tanpa pasangan ini bisa dengan cara membelah diri atau melalui spora, seperti itu ya. Yang membutuhkan pasangan itu yaitu seperti hewan-hewan mamalia, seperti termasuk itu manusia, ada juga burung, ada juga lumba-lumba, seperti itu anak-anak. Nah, yang terakhir itu ekskresi. Nah, saat tubuh mengeluarkan keringat di udara yang panas, nah ketika di ruangan dingin, tubuh itu akan lebih sering merasakan ingin buang air kecil atau urin. Nah, keringat itu merupakan garam mineral dan urin merupakan salah satu zat sisa yang dikeluarkan oleh makhluk hidup. Nah, karbon dioksida dan uap air itu juga termasuk dalam zat sisa dari proses respirasi, pengeluaran zat sisa. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan ekskresi. Nah, proses ekskresi ini sangat penting bagi makhluk hidup karena zat-zat hasil ekskresi ini bersifat racun dan tidak baik bagi kesehatan tubuh makhluk hidup. Oke, setelah menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup tadi, Ibu ingin memperlihatkan sesuatu nih kepada kalian. Nah, ada yang tahu tidak sih ini apa? Oke, baiklah. Ini adalah sebuah makhluk hidup yang tinggal di darat. Nah, nama hewan ini ada yang tahu tidak, Pak? Oke, benar sekali. Nah, jadi ini adalah cicak. Nah, cicak ini adalah salah satu makhluk hidup yang tinggal di darat. Nah, cicak ini memiliki suatu keistimewaan loh. Nah, keistimewaan dari cicak ini adalah cicak saat merasa terancam, dia dapat memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya, sehingga dia dapat lari dari kejaran musuhnya. Seperti halnya ya, saat kalian ya melihat cicak ini sedang diserang oleh kucing. Saat cicak tersebut merasa terancam, dia akan memutuskan ekornya dan sang kucing akan terkelabui dengan ekornya yang masih bergerak-gerak, sedangkan sang cicak telah berlari jauh, dia telah memanjat dinding dengan sangat tinggi. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian bernyanyi nih. Nah, ada yang tahu tidak dengan lagu Naik Delman? Nah, siapa yang mau memimpinnya? Ayo. Dini bu, Dini bisa nyanyi lagu Naik Delman.
Oke, silakan. Oke teman-teman, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, duduk di belakang. Ku duduk sang pak sisir sedang kerja, mengendarai kuda supaya balik jalannya. Hei, tutuk titik tak titik, tutuk titik tak titik, tutuk titik tak titik, tutuk titik tak titik, tutuk titik tak suara sepatu kuda. Oke anak-anak, nah setelah menyanyikan lagu Naik Delman tadi, ada tidak sih yang bisa menjelaskan bagaimana bentuk dari kuda? Kuda itu Bu, kakinya 4 Bu, ada ekornya. Ibu, kuda itu mulutnya panjang Bu, terus ada rambutnya, ekornya itu kayak rambut-rambut manusia gitu Bu. Oke bagus, jadi kalian sekarang sudah tahu ya bagaimana bentuk kuda itu. Nah selanjutnya Ibu mau ngajak kalian beraktivitas nih. Nah ada yang tahu ini apa? Jadi ini adalah mystery box. Nah di dalam sini ada banyak sekali hewan-hewan. Nah, jadi tugas kalian nanti, kalian harus menempatkan hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di dalam sini sesuai dengan tempat hidupnya. Nah, ayo kita mulai. Nah, jadi anak-anak, ini box misterinya telah Ibu buka. Nah, jadi sekarang selanjutnya tinggal kalian melakukan aktivitas dengan meletakkan hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sana, sesuai dengan tempat hidupnya. Wah, cepat sekali selesainya. Pintar-pintar ya anak-anak Ibu. Nah, jadi sekarang Ibu mau bertanya nih. Siapa yang bisa memberitahukan Ibu hewan dan tumbuhan apa saja yang ada di darat dan hewan dan tumbuhan apa saja yang ada di air? Jadi di air ini ada ikan hiu, ada ikan Nemo, ada bintang laut, ada cumi-cumi, ada gurita. Sedangkan tumbuhannya itu ada rumput laut, rumput lautnya ada 3 Bu. Terus ada eceng gondok sama ada teratai. Nah Bu, jadi yang hewan-hewan dan tumbuhan yang hidup di darat ini, di sini hewannya itu ada ayam, ada kelinci, ada unta, ada panda, sama ada gajah Bu. Nah, untuk tumbuhannya itu ada jagung, ada pohon pepaya, ada stroberi, ada sawi, sama ada pohon pisang Bu. Oke, nah jadi setelah pembelajaran kita lakukan pada hari ini, ada tidak yang mau menjelaskan kepada Ibu apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Dini Bu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu kita dapat mengetahui berbagai macam makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, seperti halnya ada hewan, berbagai macam bentuk hewan, tumbuhan juga berbagai macam, terus
Juga kita mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup, seperti itu Bu. Baiklah anak-anak, sepertinya pembelajaran Ibu cukupkan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Deni, pimpin lagi doanya ya Deni. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian sampai di sini. Ibu minta maaf apabila Ibu banyak kesalahan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam